Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aidil dengan nomor induk mahasiswa 24020650010 dari program studi pendidikan vokasional mekatronika. Nah, jadi kali ini kita akan membuat suatu rangkaian sensor suara pada software Proteus. Jadi kita butuh software yang namanya Proteus 8 Profesional dan Arduino IDE. Nah, kita masuk ke Proteus terlebih dahulu. Kita klik yes. Nah, setelah kita klik yes, kita pilih di kiri, bagian kiri pojok atas ini. Pojok kiri atas. Di sini kalian bisa mengubah namanya. Namun saya tidak akan mengubahnya. Kita klik next saja. Kita klik yes. Next saja, terus next, dan finish. Nah, ketika kalian mengklik finish, maka akan muncul tampilan seperti ini. Selanjutnya kita akan mengumpulkan semua komponen yang akan kita gunakan. Kita pilih pada icon P ini, huruf P ini. Nah, kita klik kiri. Selanjutnya kita ketikkan keywordnya. Pertama, kita butuh yang namanya Arduino. Kita pilih Arduino Uno. Kita klik OK. Nah, kita klik kiri di sini. Nah, setelah itu kita butuh yang namanya LED. LED, kita pilih LED red. Kita pilih LED red. Terserah warna apa saja yang kalian akan gunakan, cuma saya akan menggunakan LED red. Kenapa red? Kenapa merah? Karena merah adalah teknik. Itu dia. Selanjutnya kita butuh temannya LED ini. Biasanya kita butuh resistor supaya arus tidak langsung ke si LED. Kita butuh resistor sebagai penghambatnya. Jadi harus tidak terlalu tinggi menuju ke si LED. Selanjutnya kita butuh yang namanya LCD. Kita tuliskan keyword saja LM016L. Ini adalah tipe LED yang akan kita gunakan, LM016L. Kita klik OK. Selanjutnya kita letakkan pada bagian sini. Nah, setelah itu kita butuh yang namanya pot. POT, bukan pot bunga ya teman-teman, kita butuh pot. Kayaknya potensio ini deh, potensio atau apalah. Nah, kita letakkan pada bagian sini, kita posisikan di sini. Selanjutnya, yang paling penting kita butuh yang namanya sound sensor atau sensor suara. Sensor. Nah, di sini ada 3 warna, ada hitam, merah, ada biru. Kita pilih yang merah karena merah itu apa? Ya betul, teknik. Kita oke saja. Kita letakkan di sini. Nah, selanjutnya kita butuh yang namanya logic state untuk menentukan logika 1 dan logika 0-nya. Logic state. Nah, kita butuh ini, kita klik OK. Kita posisikan pada bagian sini. Nah, setelah semua terkumpul, semua komponen terkumpul, selanjutnya kita akan menghubungkan satu persatu kabelnya. Kita hubungkan terlebih dahulu mulai dari mana ya? Kita mulai saja dari kita mulai dari mana ya? Dari kayaknya ini bagus deh. Kita mulai dari sini. Kita mulai dari LCD karena LCD punya banyak kabel yang perlu kita hubungkan. Pertama, kita menghubungkan terlebih dahulu pin RS ini ke pin 13. Kita langsung hubungkan RS ke pin 13. Nah, kita hubungkan juga pin E ini. E ke pin berapa ya? Kita hubungkan ke pin 12. Setelah kita hubungkan ke pin 12, pin 8 ini kita hubungkan ke pin D7. Nah, kita hubungkan seperti ini. Ini pin 9 kita hubungkan ke D6. Begitu saja seterusnya. D5 ke pin 10. Pin 11 ke D4.
seperti ini. Ini hubungan-hubungannya semua ya. Selanjutnya kita butuh yang namanya power dan grounding. Power untuk positif dan grounding untuk negatifnya. Oh, bukan yang ini. Kita butuh ini dia, power. Kita butuh power pada bagian sini. Sini juga. Kita butuh grounding di bagian sini. Di sini juga. Di bagian sini juga. Nah, selanjutnya kita hubungkan lagi deh. Kita hubungkan. Pertama kita hubungkan dulu terlebih dahulu VDD. Hubungkan seperti ini. Tidak perlu diurutkan sih VDD dulu, VSS dulu. Terserah yang mana nyamannya. Cuman saya lebih baik menghubungkan VDD terlebih dahulu. Selanjutnya kita hubungkan VSS. VSS ini kemana? Ke grounding. Nah, VEE kita hubungkan ke sini. Coba. Kita hubungkan ke power. Ini langsung ke power. Ini juga langsung ke grounding. Belum dong ke grounding. Nah, jika sudah seperti ini, oh masih ada satu. Ini RW. Kita hubungkan ke grounding juga. Nah, jadi LCD ke Arduino sudah beres. Selanjutnya, resistor. Resistor ini kita hubungkan ke pin berapa ya? Kita hubungkan ke pin 3 saja. Pin 3. Nah, resistor ke LED. Nah, LED butuh juga yang namanya grounding. Butuh grounding dia. Nah, ini kan ini sebagai negatifnya lah. Ini negatif, ini outputnya. Output dan sumber tegangannya. Nah, kita hubungkan ke sini. Setelah kita hubungkan, nah ini juga kita beralih ke sound sensor atau sensor suara. Sensor suara butuh juga yang namanya grounding. Jangan di sini. Kita letakkan grounding di bawah. Butuh yang namanya grounding dan butuh yang namanya power. Kita langsung hubungkan saja ke sini. Power ke VCC dan grounding tentu saja ke grounding. Nah, outputnya kita hubungkan ke pin berapa ya? Output kita akan menghubungkan ke pin 4. Hubungkan ke pin 4. Nah, setelah sudah kita hubungkan seperti ini, selanjutnya kita hubungkan logic state ini ke test pin. Nah, jadi semua sudah terhubung di jalurnya masing-masing. Setelah kita hubungkan seperti ini, kita masuk ke Arduino IDE. Nah, ke Arduino IDE saya sudah mempersiapkan kodenya, programnya. Nah, jadi teman-teman harus menyesuaikan dengan pin-pin yang telah digunakan. Misal di LCD saya menggunakan pin 13, 12, 11, 10, 9, dan 8. Selanjutnya, pin LED saya hubungkan ke pin 3 dan sensor pin atau sound sensor kita hubungkan ke pin 4. Jadi teman-teman harus menyesuaikan. Selanjutnya kita compile dengan menekan tombol pada pojok kiri atas ini, yaitu tombol centang. Jadi kita compile. Nah, selanjutnya kita akan mengcopy file hex-nya. Jadi di mana dia? File hex itu yang memiliki domain hex ya. Belakangnya hex. Nah, kita pilih ini, kita blok saja file hex-nya. Mana dia? Nah, setelah kita blok, kita copy saja. Setelah kita copy, kita masuk kembali ke proses tadi. Kita klik 2 kali, klik kiri 2 kali pada bagian ini, pada bagian Arduino. Selanjutnya pada kolom program file, kita paste pada bagian sini. Nah, setelah itu kita klik OK. Setelah Arduino sudah kita masukkan kodenya, selanjutnya kita beralih ke sound sensor. Sound sensornya kita klik 2 kali juga. Terus di program filenya, pada bagian program file kita pastekan juga
link yang sudah kita copy sebelumnya. Setelah itu kita klik OK. Nah, setelah sudah kita pastekan di kedua komponen ini, yaitu Arduino dan sound sensor, selanjutnya kita pilih pada tab debug. Nah, pada bagian debug di sini ada run simulation, kita klik saja run simulation. Nah, setelah itu kita tunggu. Nah, maka hasilnya akan tampil seperti ini. Pada awal dinyalakan akan muncul sensor suara. Setelah itu akan muncul kondisinya, di mana kondisi di sini adalah status diam dan nilainya 0. Artinya sound sensor atau sensor suara tidak mendeteksi suara apapun. Nah, bagaimana jika ingin menyalakan LED-nya? Bagaimana jika ingin memberikan logika 1? Tentu saja kita harus mengubah si logic state ini menjadi logika 1. Langsung saja kita ubah menjadi logika 1. Nah, jika kita sudah mengubah menjadi logika 1, maka tampilannya akan berubah menjadi nilainya akan menampilkan nilai 1. Oke, mungkin seperti itu ya, kurang lebihnya dari rangkaian sensor suara ini. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aidil, adios.